Kak. Halo, Gimana kabarnya Kak? Baik Kak? baik-baik. Kalian gimana? Aku puji Tuhan baik sih Kak. Oke, Mungkin kita langsung mengajak kali ya Kak. boleh, boleh. Kalau kalau boleh diceritain Kak, kayak awal mulanya Kak Solita tuh berkarir kayak gimana sih Kak? Kayak ada nggak turning story yang pada akhirnya membuat Kak Solita memutuskan untuk menjadi seorang leader gitu Kak? Oke, kalau karir mungkin mulai dari awal-awal banget ya, kayak waktu pertama baru lulus. Kebetulan aku lulusan psikologi S1-nya, dan waktu itu tapi waktu kuliah tuh aku sering ikut join organisasi di luar psikologi juga gitu. Jadi pada saat itu tuh aku emang apa ya berusaha mencari wawasan di luar yang aku punya saat itu gitu ya. Karena sebenarnya akses tuh ada di mana-mana dan sebenarnya kita semua punya akses buat nyoba-nyoba gitu. Jadi pada waktu itu tuh ya basically aku suka nyoba-nyoba dan suka exploring, networking, cari teman yang lebih banyak dari yang aku punya pada saat itu gitu ya. Terus dari gitu akhirnya aku lulus, terus banyak di bidang market research sebenarnya karena emang aku suka doing research. Dan pas kuliah pun kan juga dibekalin di psikologi dibekalin banget ilmu-ilmu researchnya. Terus akhirnya dan itu aku kerja di salah satu social enterprise dan dulu pada masanya tuh social enterprise masih dikit banget. Jadi aku baru tahu tuh bahwa in business kita juga bisa justru semua bisnis harusnya bisa memberikan impact yang baik gitu ya untuk masyarakat, untuk sekitarnya. Terus ya udah akhirnya aku excel di sana dan tapi aku sempat exchange tuh karena aku punya ketertarikan atau aku punya concern in children and apa ya education issue lah atau cost buat Indonesia gitu ya. Terus waktu itu dapet kesempatan exchange ke Lego Education Center di Hong Kong. Terus pas balik lagi ngerjain social enterprise gitu. Nah di situ jadi aku kayak ngerjain social project lah ya dari salah satu consulting firm dan itu aku dapat kesempatan buat ngobrol banyak sama CEO-CEO atau leader-leader dan enablers di social enterprise landscape itu, ekosistem itu gitu ya. Dan pas disitulah aku kayak ngelihat, wow, kalau kita punya vision, kita punya apa ya, sesuatu yang ingin dicapai, we need to be a leader to influence others. Karena buat aku leadership itu lebih tentang influence, not about structural. Maksudnya bukan kita punya tim berapa, di bawah kita ada berapa orang, tapi it's more about influencing other people for a good cause gitu. Itu sih jadi awal mulanya gitu ya. Gimana sih sampai akhirnya aku kayak oh I think I need to step up nih to kalau misalnya aku punya visi, I do have something yang aku pengen kejar, aku perlu step up nih kayak gitu. Oke. Kira-kira ada nggak sih Kak sosok yang menginspirasi Kakak hingga akhirnya Kakak mau jadi female leader gitu? Sosok yang menginspirasi aku ya. Sebenarnya banyak sih, tapi I can say that I'm a privilege to have moms gitu ya. Maksudnya mamaku dia juga selain ngurus kita gitu ya anak-anaknya, kita juga dia juga selalu berkarya gitu dengan misalnya dia suka masak, dia akhirnya waktu itu punya catering, terus dari gitu akhirnya pokoknya doing a lot of businesses lah yang dia lakukan gitu ya. Terus pas setelah aku menikah pun ibu mertuaku juga begitu gitu. Jadi ketika udah di usianya yang lumayan tua dia tetap kebetulan ibu mertuaku dokter jadi dia tetap praktek di rumah dia tetap berkarya dan itu tuh murni karena dia peduli sama lingkungannya dia pengen ngasih skillnya dia pengen ngasih experience-nya emang buat orang yang membutuhkan itu sih yang jadi inspirasi aku kalau
kalau in a very close relationship gitu ya ke aku. Kalau misalnya yang lain mungkin kayak women leader di luar yang lainnya juga itu aku selalu inspired by Michelle Obama. Dia tuh compassionate gitu ya. Dia punya visi, dia punya something yang dia cause yang dia mau give back gitu ya, ngasih impact ke situ gitu. Dan dia being bold, dia confident, and those kind of stuff. Kalau yang di Indonesia-nya pasti salah satunya tuh Bu Sri Mulyani gitu ya, dengan segala ya mungkin kamu juga karena dari ekonomi pasti admire her gitu ya. Nah, Ya itu role model aku juga Kak. jadi kayak dengan Terus, spesifik di bidangnya dia tuh benar-benar belajar terus untuk mengembangkan dirinya juga gitu ya. Dan dia memberikan itu untuk orang banyak gitu. Karena buat aku leadership it's never about you, it's never about the leader, it's about the people around you gitu. It's about the impact yang kamu bisa kasih ke orang-orang sekitar kamu, atau for the cause that you are doing gitu, you are serving, who are the community, atau who are the people, atau ya the community lah ya, atau ekosistem yang kamu benar-benar mau serve. Itu sih kalau menurut aku. Oke. Aku juga pengen nanya juga nih Kak, sebagai seorang female leaders gitu, yang kita nggak usah ragukan lah Kak Solita, karya dan prestasinya luar biasa banget nih Kak. Gimana sih Kak caranya untuk menyeimbangkan work-life responsibilities, kayak menyeimbangkan misalnya tanggung jawab untuk di pekerjaan, terus yang kayak non-pekerjaan misalnya keluarga, itu gimana cara nyimbanginnya sih Kak? Cara ngimbanginnya ya, karena true itu work-life balance atau work-life responsibilities tuh ada gitu ya, karena semakin kita besar, atau semakin kita dewasa lah ya, itu tanggung jawabnya makin banyak. Jangan berharap semakin besar mungkin tanggung jawabnya jadi nggak banyak gitu. Yang tadinya mungkin di rumah bantuin orang tua dan segala macam, terus jadinya aduh capek nih, susah, nggak punya waktu buat berkarya dan nggak punya waktu buat doing a lot of stuff gitu. Terus pas kuliah juga ada alasan buat banyak banget tugasnya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa do other things di luar tugas-tugas kuliah gitu. Terus jangan berharap ketika nanti kita udah selesai kuliah itu akan selesai gitu. There will be new stuff atau new responsibilities yang nambah terus gitu. Jadi how to deal with it ya, use a strategy gitu, pakai strategi. Kayak misalnya contohnya kita plan dan kita make time untuk every single aspect in your life gitu. Misalnya for family ya, set time. Biasanya tuh aku kadang sama suamiku tuh bener-bener kalau weekend kita bikin di kalender gitu. Kalau if we wanna go somewhere or we want to discuss about something important, we make time for it gitu. Dan termasuk juga make time for yourself. Jangan lupa juga make time for yourself. Misalnya for mungkin self development, kita benar-benar punya plan buat diri sendiri. Misalnya what are the skills yang kita pengen belajar lagi ya? What are the things yang kita mau belajar lagi tuh, itu benar-benar harus di plan sih. Soalnya kalau enggak, apalagi aku gitu ya, orangnya lupaan, orangnya ya udah ntar tiba-tiba udah lewat aja gitu. Nah itu emang harus ada step lebih untuk ngeplan sih di awalnya. Terus dan biasanya kan pasti ada bentrok-bentroknya dong ya. Misalnya kayak ntar kerjaan pasti ada aja yang dadakan gitu. Misalnya tiba-tiba kita udah plan something, ternyata kerjaan tuh mengharuskan kita untuk do extra work lah di luar jam kerja misalnya. Nah, the important thing is communicate sih. If you have a family, even if you're still with your parents, communication is still penting gitu ya. Jadi if you
if the people around you menurut kalian penting, kalian pasti akan having a transparent communication, transparent situation with them gitu. Jadi kayak misalnya with my husband in this cases, ya aku bilang gitu misalnya this weekend nih ya tiba-tiba ada kerjaan dan segala macam, sorry for tadinya kita udah plan kemana tapi apa namanya nggak bisa karena some stuff. I believe that your family will understand sih gitu. Tapi yang penting di communicate dan ya tetap kita prevent the bentrok-bentrok itu with planning ahead sih gitu. Practical thing to do ya. Nov, mungkin aku bisa share sedikit yang hal kecil tapi mungkin kita nggak kepikiran gitu how to do it gitu ya. Masukin ke kalender sih. Kayak sekarang kita udah punya a lot of tools, a lot of things yang bisa membantu kita manage all the stuff gitu ya. Kalau nggak dipakai tuh menurutku ya sayang banget gitu. Jadi bahkan kayak me time pun if you need to plan it ya masukin ke kalender gitu untuk make time for yourself gitu. Mungkin itu bisa membantu. Kalau aku juga sih bikin kayak kalender pribadi gitu untuk ngejadwalin. Dan emang aku setuju juga kayak itu cara yang bagus untuk supaya kita bisa tahu gitu kapan harus kerja, kapan harus istirahat buat diri kita gitu kan Kak. Iya. Oke deh. Oke, aku juga pengen tanya nih Kak, kira-kira ada nggak sih challenge atau tantangan yang Kakak rasakan selama Kakak berkarir gitu? Atau mungkin tantangan yang sifatnya gender related, kayak kasarnya mungkin tantangan ini muncul karena Kakak itu perempuan gitu, mungkin nggak dirasakan oleh laki-laki gitu Kak. Ada nggak sih kayak gitu? I can say puji Tuhannya nggak ada yang sesuatu yang serius banget gitu ya. Tapi the challenge di kerjaan gitu pasti selama kita kerja sama orang itu pasti ada masalah gitu karena people are complex terus selama kita dan itu tuh harus relationship kita harus what we need to to work on is a relationship is building and maintaining relationship sama siapa aja gitu ya entah sama teman sekerja atau sama klien atau and those stuff lah dan it's never been easy dan itu perlu dikerjakan gitu ya jadi challenge-nya itu sih tapi selama mungkin salah satunya the challenge itu bisa jadi kita nggak se-value atau kita nggak caranya nggak sama nih sama teman kerja kita atau sama atasan kita atau sama tim kita gitu ya challenge-nya mungkin di situ sih dan balik lagi leadership is about influence if you believe that your idea atau your something that you want to offer itu adalah sesuatu yang baik gitu ya perjuangin maksudnya kayak communicate it well gitu jadi kayak having an open discussion being open juga sama orang gitu ya those kind of stuff sih yang emang harus dipupuk atau harus diinin. Tapi to be honest untuk urusan gender related tuh puji Tuhannya nggak ada yang signifikan. Kalaupun ada, biasanya tuh aku it's actually you can really filter siapa yang bisa ada benar-benar di sekitar kita gitu kan ya. Termasuk dan for me tim atau atasan tuh sesuatu yang krusial. So that's why when you're on an interview for a job, it's really important to really understand their value gitu ya. Jadi kalau pas kita interview and you feel that your calon tim atau calon atasan kamu tuh don't really have the same value, maksudnya dia tidak bisa melihat equality in gender itu misalnya. Then you always have an option to say no gitu kan ya. Tapi karena it will be a toxic, maksudnya di kitanya juga jadinya nggak sehat dan nggak akan bagus, nggak akan growth dengan baik lah di kondisi yang seperti itu. Jadi there's always an option and there's always an option to filter siapa aja sih yang ada di sekitar kita gitu. Oke.
Menurut kakak sendiri, kira-kira apa sih karakteristik atau personality yang harus dimiliki oleh seorang female leader? Satu, yang pertama menurutku itu bisa melihat opportunity, maksudnya apa ya, being open with new things dan mau take action on it gitu. Jadi kayak kita udah tahu nih, wah itu kayak ada kesempatan bagus, wah ini kayaknya bisa belajar ini itu gitu. Tapi kita nggak ambil langkah untuk mencobanya, ya itu sama aja bohong gitu kan. Itu nggak akan membawa kita kemanapun gitu. Kita akan stay di tempat. Tapi ketika kita bisa lihat ada opportunity dan kita take action on it, it will make change. Itu yang bikin kita beda sama yang lain. Terus yang kedua mungkin yang paling penting justru menurutku adalah self awareness sih. Jadi kayak kita tahu strength kita apa, kita tahu aku agak nggak suka bilang weakness sih, karena what people see as a weakness is actually their strength, tapi dipakai dengan salah gitu. Maksudnya kayak contohnya maybe there are stereotypes gitu ya tentang cewek gitu. Biasa tuh cewek-cewek tuh baperan gitu kalau, jadi males deh kalau punya leader tuh cewek gitu karena biasanya baperan gitu. Hey, see it in a positive way gitu, in a different perspective. Kalau yes, we are more sensitive maybe. Terus dan kita emang apa ya, gifted with that gitu. Dan itu bisa dipakai buat sesuatu yang bagus gitu. Nggak sesuatu bukan. Nah, kalau yang salah tuh mungkin contohnya adalah ya apa ya, dikasih feedback dikit baperan, dikasih feedback dikit sakit hati. Nah itu jangan. Tapi we can use our sensitivity itu untuk building other people. Misalnya kita pas meeting kita tahu kok tim kita biasanya dia ngasih pendapat, dia open to share her ideas atau his ideas, tapi kok ini enggak ya. Nah, after the meeting you can reach out gitu. What happened to you? Kayak kenapa dan segala macam. Itu sih yang menurut aku, we are gifted to have empathy. It's easy for us to empathize to others. Kita itu, tapi dipakainya itu ya berarti harus untuk sesuatu yang tepat dan baik gitu sih. Karena one of the my apa ya, I have some people lah ya yang aku look up to, dan dia tuh bilang salah satunya adalah apa namanya, tunggu aku jadi lupa mau ngomong apa. In terms of strength gitu ya, you need to embrace it sih, dan being real aja gitu. Kalau misalnya kita tadi sempat baper dan segala macam, we say sorry, tadi kita kayak gini dan segala macam, it's nggak harusnya seperti itu dan segala macam, because people will follow the leader yang real instead of leader yang selalu benar gitu. Jadi kayak it's okay to make mistakes sih. Itu sih, sama satu lagi fokus. Nah, fokus nih maksudnya apa sih? Fokus nih aku percaya mendingan fokus sama apa yang ada di tangan kita, yang benar-benar kita bisa kerjakan gitu, daripada kita fokus sama aduh kapan ininya ya, kapan promote-nya ya, kapan ininya ya, terus kayak gitu ketika dikasih kerjaan baru, aduh kayaknya ini di luar sama job desk kita deh, ini di luar ini kita. Tapi really apa yang ada di tangan kita tuh kita benar-benar bisa kerjakan sebaik mungkin. Itu sih, kadang kita nggak fokusnya di situ, tapi I believe being focused on what's in your hand itu yang bisa ngebantu kita untuk grow lebih lagi. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman Kak Solita sendiri, apa aja sih keuntungan untuk menjadi seorang wanita gitu? Khususnya dalam aspek kepemimpinan, kayak untungnya jadi female leaders tuh apa sih Kak? Dan kayak kenapa seorang perempuan tuh harus berani untuk keluar dari comfort zone-nya, terus step up gitu jadi seorang leader? Oke, basically ya, yang aku percaya itu every single person is unique gitu ya. We are unique, you are unique. Setiap dari kita tuh unik gitu, dan itu
apa ya, kita diciptain tuh nggak emang beda-beda sama dari orang lain gitu ya. Jadi there are traits yang emang God created emang lebih banyak di cewek gitu. Contohnya we're lebih nurturing gitu ya, kayak lebih caring, lebih maintaining relationship. Dan selama kita bekerja sama orang ya itu justru penting banget gitu ya. Those kind of skill set atau bukan skill set ya, traits lah ya, atau personality yang emang dibutuhkan. Aku pernah baca di HBR, dia juga sempat mention beberapa poin yang apa sih? What are the things that men should learn from women in leadership gitu? Maksudnya karena kan selama ini mungkin kita sebagai cewek di expect to be A, B, C yang itu sebenarnya traitsnya cowok banget gitu. Tapi sebaliknya nih, actually there are a lot of traits yang men tuh juga harus belajar dari kita gitu kan. Kita bisa saling belajar lah satu sama lain. Satu tadi yang nurturing itu, terus kita tuh di-perceive sama orang itu tuh lebih open gitu. I don't know ini pengaruh apa enggak ya. Mungkin secara psikologis kan every person have a mom gitu there, and they are really, their mom is their comfort zone gitu. Jadi it's easier for people to be open to a woman in terms of segala macam. Nah kalau misalnya kita udah apa ya, kitanya juga welcoming other people tuh juga will be apa ya, I cannot say loyal, tapi lebih ke apa ya, berani approach kita, berani discuss with us and stuff like that. Dan jadinya ketika the access itu udah ada, the discussion will keep going, the brainstorming will keep going. Itu sih yang aku ngerasa itu keuntungan sebagai seorang female gitu ya, to be a leader. Dan kita tuh kenapa penting, tadi pertanyaan kamu kedua, kenapa penting to step up gitu ya Nev ya? Ya, penting to step up-nya karena we are needed gitu. The world needs us gitu. There are a lot of roles, atau pasti ada roles yang emang bukan lebih cocok sih, I cannot say lebih cocok, tapi will be efektif atau akan beda gitu ya hasilnya kalau di-lead sama seorang wanita gitu. Dan ini balik lagi sih, basically, tapi bukan berarti untuk those roles tuh cowok nggak bisa lead gitu ya. Balik lagi ke everyone is unique kan, and there will be a set of role atau role tertentu yang memang cocok buat kita, karena kita punya setiap dari kita tuh punya tujuan yang spesifik gitu. God created us for a very specific reason gitu ya. Kalau misalnya contohnya kita lagi mau bikin something deh, kita mau bikin research atau kita mau bikin suatu produk gitu. Setiap produk atau setiap detail dari produk kita kan pasti ada fungsinya dong. Kita pasti kita bikin pulpen gitu ya. Kita tahu kita bikin warnanya hitam kenapa gitu. Kita bikin bisa dipencet di atasnya atau di bawahnya itu kenapa? Pasti ada specific reason yang kita bikin gitu kan. Itu juga yang terjadi sama kita. Kita we are created for a very specific reason. That's what I believe sih. No, that's why female also be needed, karena ya the world needs you gitu, because you are very unique. Oke. Ada lagi sih Kak, kayak sebenarnya kan seperti kita tahu sekarang tuh beredar sih, kayak sekarang tuh banyak orang yang mengalami yang namanya isu gender inequality, di mana banyak orang yang nganggep cowok sama cewek itu nggak setara, padahal kan kayak yang tadi Kakak udah bilang juga, everyone is unique in their own way kan. Nah, menurut Kakak sendiri tuh kayak kondisi kesetaraan gender kayak apa sih Kak yang ideal dan harusnya kita perjuangkan gitu? Mungkin yang kamu maksud di sini tuh kayak ini ya, kayak apa ya, stereotyping atau kayak alasan-alasannya tuh kayak nggak masuk akal gitu ya, gitu nggak Naf? Kayak ya harusnya tuh
equality in gender tuh kayak gimana Kak maksudnya? I see. Kalau buat aku equality in gender itu intinya intinya misalnya ya ini mungkin di kerjaan gitu ya. Equality in gender it's actually everyone have the same opportunity to 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 lead atau to be in a certain role gitu ya without, tapi ya benar-benar dilihat yang tadi uniqueness-nya itu. Jadi kayak kita dilihat benar-benar based on our potential lah atau based on our kompetensi gitu ya. Jadi bukan karena dia cewek jadi dia punya asumsi-asumsi yang nggak ada buktinya sebenarnya. Itu sih yang aku ngelihatnya the gender equality itu harusnya artinya seperti itu. Not saying that cewek pasti jauh lebih bagus dari cowok, enggak ya. Itu mungkin agak ekstrim dan menurutku balik lagi itu justru bertolak belakang sama tadi yang aku mention everyone is unique. Itu sih. Sama stereotype mungkin ya Nov ya. Maksudnya itu yang harus kita hindari karena sebenarnya yang stereotyping itu sendiri tuh kita sendiri gitu loh kadang. Jadi kayak most of the time we are stereotyping ourselves gitu kan. Jadi itu sih yang harus kita pupuk terus atau kita pelajari terus bahwa tadi balik lagi ke siapa sih orang-orang yang kita taruh di sekitar kita, siapa sih orang-orang yang kita percaya memberikan kita feedback, siapa sih orang-orang yang benar-benar bisa kasih nasihat yang jujur gitu ke kita. Jadi those kind of people yang memberikan impact yang positif ke kita taruh di ring satu kita. Dan itu juga bisa ngebantu kita on gimana kita melihat diri kita sendiri. Kadang kan kita juga ini stereotip loh menurutku, misalnya kita pengen ada opportunity, we see an opportunity, tapi kita ngelihat enggak deh kayaknya aku nggak bisa gitu, kayaknya aku nggak cocok dengan itu. We are stereotyping ourselves dan itu ruginya di kita sih kayak gitu. Oke. Kayak selain stereotype itu ada nggak sih Kak kira-kira tantangan yang menurut Kakak akan paling sulit untuk dihadapi ketika kita mau mencapai kesetaraan gender gitu? Mungkin selain masalah stereotip, ada lagi kah yang akan jadi challenge sendiri ketika kita mau punya equality in gender? Mungkin menurutku poin aku yang tadi terakhir tuh, yang kayak karena kita sendiri itu punya our own stereotype itu lebih bahaya, itu lebih bahaya sih daripada pandangan orang ke kita gitu. Jadi yang harus benar-benar dicek atau dibenerin adalah the basic truth of yourself gitu. Bahwa kita tadi created for a very specific reason. Kita itu emang unique in any kind of way gitu ya. Jadi those kind of stuff yang kita harus pupuk terus sih, dan yang paling bisa kita kontrol itu kan itu gitu ya, di diri kita sendiri. Jadi menurutku yang bikin equality gender ini makin parah itu sebenarnya adalah stereotyping ke diri sendiri gitu. Berarti kayak kalau aku tangkap adalah kita harus belajar untuk change our mindset gitu ya Kak? Iya. Oke. Aku juga pengen nanya nih Kak, gimana sih caranya seorang perempuan khususnya female leader itu menghadapi masalah ketidaksetaraan gender? Either emang dia beneran udah ngalamin, maksudnya kayak dia udah beneran ngerasain dia nggak setara di mata orang, atau yang tadi kayak cuman karena pikirannya dia aja gitu. Oke, gimana menyikapinya gitu ya? Yang satu kalau misalnya itu dari eksternal, senyumin aja. Maksudnya kayak kalau misalnya ada orang yang ngomong, if kita punya kesempatan untuk ngebenerin cara berpikir dia, go ahead. Tapi kalau misalnya emang kita nggak punya kesempatan untuk melakukan itu, ya udah itu anggap aja kayak dianggap lalu aja gitu ya. Jadi karena
karena balik lagi kayak kita bisa banget ngefilter siapa yang ada di sekitar kita. So that's why orang-orang yang kayak gitu ya nggak usah kita taruh di ring satu gitu. Kita mungkin taruhnya di agak-agak yang inilah ya, yang maksudnya ya udah cukup kenal aja kayak gitu. Itu sih satu. Dan biar nggak usah terlalu ngabisin energi on those kind of people atau orang-orang seperti itu. Jadi lebih fokus ya biar prestasi kita atau biar apa yang kita lakukan aja yang berbicara gitu ya. Jadi fokus, balik lagi fokus on what's in your hand, nggak usah terlalu banyak ngabisin energi ke sana. Dan ya udah senyumin aja, jadiin positif aja. Misalnya kita dilarikin apa namanya, apa nggak usah kerja, mungkin kayak cewek kan biasanya ngapain sih S2 gitu ya, ini salah satunya ya, mungkin ini yang pernah aku alami gitu ya, ngapain sih, dan ini sama temen deket gitu dulu, kayak ngapain sih S2 kan ujung-ujungnya lo akan di dapur juga, maksudnya kayak akan ngurus anak juga dan segala macam. Hey, ngurus anak tuh juga sesuatu yang butuh wisdom gitu, butuh knowledge dan butuh wawasan yang luas untuk itu gitu. Jadi there are a lot of phase atau yang fase-fase yang kita pasti alami atau season-season yang kita lewati ke depannya, dan di setiap season itu justru kita harus mempersiapkan all of it gitu kan. Jadi kayak anggap aja itu sesuatu yang kayak positif. Terus oh iya ya, dia ngingetin kita tentang as a woman akan ada saatnya nanti kita emang pasti, bukan pasti sih, mungkin ada saatnya kita di rumah, kita masak, kita punya a lot of responsibilities gitu ya, dan salah satunya ngurus anak, ngurus keluarga. Justru itu menurut aku jadi challenge yang in a positive way gitu. Wow, berarti emang kita tuh udah didesain untuk bisa multitasking sebanyak itu. Jadi kayak it's about our perspective sih. It's about how we see the feedback gitu. If we see the feedback as a negative way, ya itu akhirnya energi kita akan habis. Tapi when we see a feedback as in a positive way, itu akan menguntungkan buat kita gitu justru. Itu sih. Sama ya balik lagi ke contribute gitu, karena the world needs you sekecil apapun itu. Misalnya emang di season yang saat ini kita nggak bisa terlalu banyak secara waktu, kita nggak pernah terlalu banyak apa ya, nggak bisa terlalu banyak contribute gitu. Misalnya di saat sekarang nih masih kuliah atau lagi kerja full time, kayaknya untuk do a lot of stuff tuh kayak nggak mungkin deh. Jangan pikir yang gede-gede gitu, start by doing small things. Misalnya kalau ekstrimnya tadi, misal seasonnya lagi baru punya baby gitu, we cannot do a lot of stuff loh karena waktunya habis dan segala macam. You can write, you can share di Insta story about your thinking, about your experience gitu ya. Those small things that you do, those small actions that you do tuh matters banget buat orang lain. You will never know how impactful the things yang kalian lakukan itu gitu kan ya. Jadi don't stop apa ya, jangan terpaku sama keterbatasan, tapi justru take those limitation atau those challenge gitu ya, untuk benar-benar bisa berpikir kreatif atau critical thinkingnya dipakai gitu, bahwa oh iya ya, ternyata aku bisa doing small stuff seperti ini ya, atau kayak actually just being available, let's say just being available for other people gitu ya. Misalnya kita lagi nggak punya waktu, kita sibuk banget dan segala macam, tapi di 2 menit 3 menit kita say hi to your friends that you never talk to gitu, yang udah lama nggak pernah kontak-kontakan, colek aja, Nov apa kabar sih, udah lama nggak ada kabar, tiba-tiba gue keinget sama lo. Nggak ada yang tahu ketika kita ngechat itu, most of the time tuh teman-teman aku tuh balasnya kayak, gila gue lagi pusing banget kalau tiba-tiba nongol sih dan segala macamnya. So those 2 menit 3 menit tuh you will never know apa yang bisa impact apa sih yang bisa kita kasih ke orang lain kalau kita nggak take action. Itu sih, Nov. Oke deh, Kak.
mungkin ini terakhir kali ya Kak, saran apa sih yang kira-kira bisa atau mau Kakak berikan untuk para perempuan, either untuk current yang emang sekarang lagi menjalani karir, atau untuk mereka yang nantinya akan menjadi seorang female leader, Kak? Oke, buat yang sekarang menjalani karir, give the best of you. Jadi benar-benar balik lagi tadi ya, menurutku kita benar-benar harus apa ya, yang ada di tangan kita tuh kita lakukan, kita berikan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Karena coba deh bayangin kita lagi ada di jalan gitu ya. Kalau kita melihat suatu diamond atau berlian atau batu yang berkilau, ya masa orang nggak lihat, ya masa orang nggak notice gitu ya. So walaupun kita kita ngerasanya kita masih kecil, kita masih ya inilah masih belum apa-apa dan segala macam. Hey, sekecil-kecilnya kita, kalau kita memberikan yang terbaik, kita bisa menjadi terang, atau kita tuh berkilau gitu di tengah-tengah ini kita. Atasan kita tuh juga pasti ngelihat kok when it comes, ketika ntar ada project tiba-tiba kayak, wah nih kayaknya project ini harus ada yang lead nih, soalnya kita butuh gini-gini segala macam. Seorang atasan ini pasti ngelihat dong, seorang leader atau seorang tim leader kita tuh pasti ngelihat dong, oh misalnya let's say Novi gitu ya, oh Novi tuh in daily life, di setiap harinya, di setiap bulannya tuh dia memberikan yang terbaik dan segala macam. So it will be easy for your leader to choose who will step up in terms of in the structural way. Kalau kitanya emang setiap hari tuh giving our best for the organization gitu. Itu mungkin salah satunya ya buat yang in a work settings. Terus udah gitu yang paling dasar tadi adalah know yourself, dan terima kekurangan kita. Atau misalnya kita dapat feedback, itu take it positively dan have a growth mindset to change, to do better. Kalau misalnya emang kita belum bisa, misalnya kita dianggap masih kurang dan segala macam, ya belajar gitu. Having the attitude of teachability, atau kayak kita mau diajar dan belajar, itu sih yang paling krusial dalam growth atau in career wise gitu ya. Being very humble. I think on this stuff aku belum bisa deh. Aku tuh kayak kurang mantep nih on things like ini ABC gitu. Find a way to learn, find a way to find people to really discuss on it gitu. Jadi kayak atau minta feedback dan it's a privilege if your leaders want to give you a feedback loh. Maksudnya kayak jangan nganggap a feedback is something a really negative things gitu, kayak aduh takut nih kalau udah mau performance review takutnya dapat feedbacknya negatif semua. Hey, justru kalau misalnya dapat negative feedback atau kayak things to improve-nya tuh listnya masih banyak gitu ya, justru be happy for it, be proud of it. Berarti kita udah punya kesempatan untuk belajar lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi, dan jadi lebih baik lagi. Itu sih, sama be bold and brave, karena balik lagi mungkin salah satunya adalah stereotip kita sendiri. Kita jadinya kayak nggak mau nyoba, kita nggak mau take action on something gitu ya. Kadang opportunity itu pasti ada di mana aja. Kita googling dikit juga pasti semuanya keluar gitu ya. Tapi langkah yang kita ambil, ya mungkin tadi yang kamu mention di awal kali ya, keluar dari comfort zone. Nah ini kemarin aku kan nonton beberapa sesi juga ya, dan ini kayak disebut berulang-ulang tentang there's no growth in comfort and there's no comfort in growth gitu ya. Jadi this is true sih, karena and that's what I believe, dan itu apa yang bikin aku keep going gitu. Ketika contohnya salah satunya adalah tiba-tiba aku dikasih tanggung jawab yang lebih besar gitu ya, kayak so kayaknya because
a lot of reason, lo harus ngurusin ABC juga nih. Terus iya pasti awalnya ya secara human gitu ya, pasti kita kayak waduh, ntar pasti jadi makin ribet, makin sibuk ya kan, nggak bisa, ntar pulangnya jadi makin malam nih, kerja jadi semakin malam dan segala macamnya. Tapi see it as a opportunity to grow. Karena oke, thank you, gue akan cerna dulu, dan di-communicate ya, tetap kayak misalnya kita dikasih ABC, terus tapi kita sendiri lihat kapasitas kita maybe cuma AB nih gitu kan ya, cuma AB secara waktu, secara kapasitas pikiran dan segala macam itu cuma bisa AB. And then we discuss it again to our leader gitu. I think it's wise for me to only do the AB, yang C-nya itu I'm not sure I can do it well ya gitu. Tapi biasanya kita ya learn lagi dari leader kita gitu. If they said that no, I believe that you can do it, ya udah kita coba dulu, and then we lihat lagi tuh setelah sebulan atau setelah 2 minggu berjalan gitu ya, kita communicate lagi. I've tried, udah gue coba nih melakukan ABC dan gue ngerasanya jadinya nggak maksimal, atau ya see it based on the result gitu. Jadinya nggak maksimal. Gue ngelihat kalau ini bisa gue take down dulu gitu ya, nggak gue di prioritize dulu, mungkin hasilnya atau I can assure hasil yang AB-nya ini akan lebih baik. Jadi kayak lebih ke semuanya tuh harus dikomunikasiin sih, between you, your leader, your team, your family, bahkan ya maksudnya kalau kita dapat kerjaan dan itu tuh impact ke family kita karena kita jadi stres dan segala macem, terus jadinya kita relationship sama family juga jadi nggak enak, ya you need to mempertimbangkan semuanya itu kembali gitu. Dan semuanya kan pasti bisa berubah ya, itu harus di-communicate sih, on things like that. Sama satu lagi tadi yang menurutku juga cukup penting adalah have a mentor gitu ya. Jadi seek for people yang kamu look up to, kamu suka sama value-nya, dan ask them to be your mentor gitu. Bisa really formal gitu ya, kita kayak boleh nggak gue ngobrol sama lo sebulan sekali, kita set time-nya sebulan sekali in terms of karir nih. Terus I believe people will be open sih, siapa juga sih yang nggak being honored gitu kalau ada orang yang mau belajar ke dia gitu ya. Jadi tapi berani untuk saying that, itu yang krusial menurut aku. Jadi so find a mentor, kita cari mentor in every single aspect gitulah ya, gitu. Dan discuss itu sih. Dan the basic line-nya humble to learn, karena ya emang berarti kita tetap harus belajar ya. Jadi ada pertanyaan nih Kak, yang pertama, Kak gimana sih cara ngatur emosi ketika leading team, terutama kan kita cewek, kita makhluk emosi. Any tips? Oke, jadi ya true banget ya, ini isunya beneran gitu ya, karena aku juga sering ngalamin itu. Langkah paling pertama itu sebenarnya step back dulu. Jadi kayak jangan langsung responsif atau reaktif terhadap sesuatu, karena kita akan nyesel belakangan. Jadi kayak benar-benar quick to listen and slow to response atau slow to talk gitu ya. Jadi listen dulu aja, use your active listening dulu, dicerna dulu, kalau perlu, kalau masih don't make decision ketika kita lagi emosi gitu ya. Jangan cepat untuk meresponnya. Jadi menurutku biasanya yang aku lakukan adalah kalau misalnya udah nggak enak gitu emotionnya, minta waktu gitu, kayak I cannot make any kind of decision in this kind of situation. I'll get back to you soon gitu, dan didiskus gitu, misalnya kayak boleh nggak gue minta sehari atau berapa jam gitu ya untuk akhirnya decide this stuff gitu ya. Dan ya di waktu-waktu itu kita baru benar-benar bisa nurunin emosi kita dan baru bisa berpikir jernih untuk make decision gitu, karena sebenarnya
we are good in making decision gitu. Kayaknya aku sempat baca juga bahwa women leaders tuh juga make a good decision maker yang oke gitu. Tapi true bahwa kalau kita udah ditutupi atau kayak kalut sama emosi itu pasti bisa jadi bahaya sih gitu. Jadi kayak menurutku mending step back dulu, take time, dan our leader atau our team juga will respect our decision to step back dulu gitu, untuk mundur dulu dan benar-benar bisa iniin emosi kita, turunin emosi kita dulu. Oke. Next question. Apakah sosok suami kakak juga sangat suportif, kayak saling mendukung? Karena pekerjaan rumah tangga itu kan seperti mengurus anak, masak, bersih-bersih. Apakah itu bukan peran gender? No, actually ngurus anak itu harusnya dua-duanya, karena being a parents tuh bukan cuma seorang wanita yang jadi parents, tapi dua-duanya, termasuk pekerjaan rumah juga ya. Mungkin aku ngeliatnya mungkin itu hanya di Indonesia doang kali ya, yang ada kayak stereotip yang nyapu, ngepel, nyuci piring dan segala macamnya itu istrinya gitu ya. Tapi no, and really thankful that my husband have the same value sama aku gitu ya. Jadi we do it together gitu. Apalagi sekarang kita banyakan di rumah, kita nggak ada helper, jadi kita ya bagi-bagi tugas. Kita share gitu ya. Misalnya on weekends kita do ABC dan itu bagi-bagi tugas gitu. On daily basis juga misalnya let's say siapa yang masak, siapa yang cuci piring, siapa yang beberes dan segala macamnya. Tapi balik lagi you need to discuss sih. Jadi kayak ketika kita punya assumption atau kayak misalnya tadi awalnya aku di awal-awal punya assumption ya ini semuanya emang ini, tapi batasannya tuh apa? Nah, batasannya apa tuh harus didiscuss dan there's a power on agreement gitu ya. Jadi kalau kita udah agree, it will be easier for us to ngejalaninnya gitu. Tapi ya true bahwa kalau ntar teman-teman cari pasangan ini krusial sih menurut aku. Jadi kayak harus cari pasangan yang punya value dan perspektif yang sama nggak sih Kak kayak kita? Iya, kalaupun belum sama ya disamain dulu sebelum beneran nikah gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya ada yang nanya nih Kak, gimana caranya handle leader yang kadang cara kasih feedbacknya malah bikin kita jadi down? Caranya ya berarti ya yang jadi masalah ya. Balik lagi di communicate dan berani untuk communicate tuh I can say nggak gampang ya. Maksudnya kayak it takes time untuk kita belajar gimana kita bisa harusnya meng-communicate something ke leader kita. Misalnya dia cara nyampeinnya tuh nggak enak gitu, kayak cara nyampeinnya tuh seakan semuanya negatif gitu. Salah satu cara yang bisa kita sampaikan adalah lebih ke I feel sad atau I feel pokoknya nyampein perasaan kita juga gitu ya. Kayak ketika lo ngomong ABC, I feel confused gitu karena sebenarnya apa sih yang diekspektasiin dari gua gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi emang perlu di-communicate sih. Kalau emang caranya nggak enak ya you mention bahwa boleh nggak next time cara penyampaiannya yang lebih asertif gitu. Dan kalaupun emang the character of your leader kayak gitu, it takes time for you to kenal dia juga gitu kan. Mungkin pas pertama-tama jadinya sakit hati gitu kalau dia ngomong kayak gitu. Tapi setelah kenal, again kuncinya tuh building relationship. Jadi kalau misalnya udah makin kenal, mungkin dianya juga bisa merubah karena dia juga udah tahu kita gitu ya, dan kitanya juga jadinya nggak cepat masukin ke hati gitu karena kita tahu dia tuh seperti apa. Kalau memang masih juga nggak sesuai sama harapan kita bisa discuss sama leaders yang lain gitu ya, yang mungkin leadersnya dia juga atau bisa teman peersnya leaders kita, atau kita bisa ngomong sama HR team kita di kantor gitu ya, bahwa
these are the things that I feel, dan ekspektasinya seperti apa, buktinya seperti apa gitu ya. Jadi always be humble to seek for help. Itu sih menurut aku yang bisa membantu kondisi-kondisi seperti itu. Oke, ini last questions. Ada pertanyaan juga. Gimana sih caranya menjadi persuasif di dalam keluarga yang konservatif, yang mengekang anak perempuannya untuk mengeksplor bakatnya? Misalnya keluarga melawan karena stereotip wanita yang ngebengkel, atau selalu minta nikah muda, padahal pengennya S3, tapi orang tuanya nggak setuju, Kak. Oke. Gimana tuh, Kak? Sebenarnya sedih sih ya, kayak di 2020 seperti ini kayak masih ada yang kayak gitu, tapi ya ini kenyataannya gitu ya. Dan apa sih yang bisa kita coba lakukan? Again, kasih pengertian, kayak mungkin kita kurang bisa, mungkin isunya di komunikasi gitu, kita nggak bisa mengcommunicate it well, kayak misalnya contohnya, kenapa sih kita perlu S3? How do we perceive S3 nih seperti apa, untuk apa di kehidupan sehari-harinya, atau kayak apa sih sebenarnya yang kita mau capai gitu ya dari S3 ini. Jadi kalau misalnya itu terjadi, mungkin your parents don't really understand what you want gitu. Atau kayak kalau ketika kita bilang, kita share gitu ya, S3, kenapa sih pengen S3? Karena to make a bigger impact, I need to do bla 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 gitu, dan this S3 itu salah satu vehicle-nya untuk kesana, untuk make more impact and stuff. Siapa sih parents yang nggak mau kalau misalnya anaknya bisa make a big impact for the society gitu. Jadi sometimes I think it's only about communication, perspektif pasti beda lah. Pasti zaman yang sekarang sama zaman dulu tuh pasti beda lah perspektifnya gitu ya. Jadi how to bridge it is actually the communication itself sih, dan jangan nyerah gitu, jangan cuma sekali dua kali ya udah nih, udah nggak bisa nih, udah nggak boleh nih, dan segala macam terus kita nyerah, tapi tetap cari cara. Misalnya kita nggak tahu juga kan the reason sebenarnya dia nggak ngizinin kita S3 gitu misalnya. Kalau misalnya ternyata reasonnya adalah S3 tuh lama banget loh, 4 tahun atau kayak bisa bahkan lebih, terus maybe you are away from home and stuff like that. Kalau ternyata emang isunya adalah away from home-nya itu, ya dikasih pengertian, kita bisa kok pulang let's say setahun sekali, atau hey, it's actually kita punya video call loh sekarang, there are Zoom and other stuff, other tools yang kita masih bisa communicate gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih reasonnya sebenarnya mereka kayak gimana gitu kan. Tapi it can be handled case by case sih kalau untuk ini ya. Karena buat aku respect to your parents itu tetap fundamentalnya, tetap fondasinya, dan itu penting banget. Tapi it's okay to have a different perspective atau different opinion with your parents gitu ya. And itu yang kita perlu communicate. Karena kadang ya cuma saling nggak paham aja sih sudut pandang satu sama lain gitu. Jadi having a very good communication dan discussion, dan kayak mungkin cari jalan tengahnya kali ya. Misalnya our parents iya ntar apa kelamaan apa segala macamnya, terus pasti ada jalan sih menurutku, kayak ya let's say kita cari S3 yang bisa hybrid gitu ya, setengah online setengah enggak gitu, atau kayak ambil datanya let's say bisa di sini atau other stuff lah. Dan masalah disuruh nikah cepet itu juga another thing sih menurut aku, kayak karena muda nggak muda kan sebenarnya juga bukan itu ininya kan, bukan itu patokannya gitu ya. Jadi patokannya tuh lebih ke are you mature enough, are you ready enough to build a family. Karena build a family it's not about cuma nikah doang gitu, tapi there's a lot of stuff yang
kita harus belajar dan kita harus siap untuk itu gitu. Jadi maybe those kind of perspective sih, atau those kind of understanding yang kita mungkin harus align with our parents. Gitu kali ya. Oke. Mungkin sesi pertanyaannya udah. Ada lagi Wait, kayaknya. ada lagi. Oh ya. Ada lagi Kak, pertanyaan yang masuk. What do you think about women zaman now attitude toward leading and getting out from comfort zone? Oh, kayak attitude cewek-cewek di zaman sekarang nih Kak, Hah? terhadap Toward leading. kepemimpinan dan getting out dari comfort zone mereka. Oke, aku ngeliatnya kalau yang ekstrim-ekstrim tuh ya kayak satu yang very yang punya pemikiran sampai kayak men tuh useless gitu. Kayak yang bisa rule the world it's only women gitu. Itu kan lumayan ekstrim ya. Dan menurutku itu juga bahaya sih. Karena balik lagi kalau kita believe in equality ya it's never about us sih. It's about the people that we serve, the community that we serve. Do they what kind of leader yang mereka butuhkan gitu? Do they need apa namanya leader yang emang caring, yang emang bisa having a big empathy gitu ya untuk handling all those tasks and challenges apa enggak gitu. Tapi dan di satu sisi another sudut lainnya atau kayak di itu lainnya adalah cewek atau women yang apa ya inferior, jadi kayak cepet mudah insecure gitu ketika leadernya ngasih feedback atau leadernya itu nggak sesuai sama yang dia mau, dia langsung nyerah kayak langsung ngeiyain gitu without mengusahakan atau memperjuangkan apa yang dia percaya. Itu sih dan true being that is not comforting at all gitu, dan itu pasti nggak nyaman kayak untuk saying no atau saying a different sharing a different opinion to your leader atau to your other team itu nggak nyaman sama sekali. Pasti kita punya perspektif lah atau kita punya ketakutan yang kayak aduh ntar kalau misalnya gue nyampein ide gue yang ini itu beda banget sama orang-orang, terus ntar pasti orang-orang kayak ih apaan sih kok aneh banget atau kayak it's very weird gitu dan segala macamnya. Itu sih yang aku lihat mungkin how to menyeimbangkan gitu ya, not being very superior atau kayak terlalu cewek tuh lebih jago in all of the stuff, tapi not being insecure sih sama diri sendiri. Gitu. Mungkin itu aja Kak untuk sesi Q&A kita pada pagi hari ini. Pertanyaannya udah habis. Mungkin izinkan aku untuk kasih sedikit kesimpulan untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi yang aku tangkap adalah seharusnya gender itu nggak menghalangi seseorang untuk menjadi seorang leader. Karena balik lagi everyone is unique in their own way. Dan menjadi seorang leader itu artinya kita bisa menginfluence dan serve orang lain. Dan balik lagi meskipun memang ada gitu stereotip tentang wanita gitu di masyarakat, tapi ya kuncinya adalah kayak tadi kata Kak Solita, senyumin aja gitu, gak perlu terlalu sampai kayak gimana menghadapinya. Dan dan juga saran yang diberikan oleh Kak Solita terkait dengan menjadi seorang female leaders adalah communication is key, selalu berani untuk mengutarakan pendapat. Dan it's very important to build relationship dengan orang lain. Berani untuk ngambil opportunity ketika kesempatan itu ada. Lalu kita selalu bisa untuk memfilter orang-orang yang ada di dekat kita. Be humble, mau belajar dari orang lain, and find yourself a mentor. Always give your best, dan jangan pernah merasa insecure karena kamu perempuan. Jadi kayak segitu aja sesi kita pada pagi hari ini. Thank you so much Kak Solita untuk pembahasan yang luar biasa terkait topik ini. I feel very honored to be able to have this talk with you.
Dan jujur aku ngedapetin banyak insight baru, perspektif baru tentang women leadership. Once again, thank you semuanya. Thank you Kak Solita. Bye. Thank you semuanya.